Salam, selamat datang di seri kuliah Ekonometrika ini. Ini adalah modul 1 dari 6 modul pembelajaran. Keenam modul itu adalah regresi linear sederhana, regresi linear berganda, multikolinearitas, heteroskedastisitas, autokorelasi, dan kesalahan spesifikasi model. Kita mulai modul 1 dengan judul estimasi dan uji hipotesa dalam analisis regresi linear sederhana. Konten modul ini terdiri dari 3 bagian. 1. Pendahuluan. 2. Estimasi koefisien atau parameter persamaan regresi. Dan 3. Uji hipotesa mengenai estimator ordinary least square, yaitu uji T, uji F, dan nilai P. Didasarkan pada konten tadi, ada tujuan yang hendak kita capai. Sesudah mempelajari modul ini, Anda akan mampu untuk mendefinisikan ekonometrika serta kaitannya dengan regresi dan kausalitas. 2. Mengetahui istilah-istilah lain bagi variabel dependen dan variabel independen. 3. Mengetahui mengapa faktor residu atau error muncul dalam persamaan regresi, sehingga kita mengenal persamaan deterministik dan persamaan stokastik. 4. Mengetahui asumsi-asumsi metode ordinary least square atau OLS method berkenaan dengan residu dan variabel independen. 5. Menerapkan metode OLS untuk mengestimasi persamaan regresi populasi berdasarkan persamaan regresi sampel. 6. Mengetahui sifat-sifat glue, yaitu Batch Linear Unbiased Estimator dari estimator OLS. 7. Menerapkan uji T, uji F, dan nilai P dalam menguji hipotesa mengenai estimator OLS. Dan terakhir 8. Mengaplikasikan paket Excel, SPSS, Minitab, dan EViews dalam mengestimasi persamaan regresi. Sebagai pendahuluan, apa itu ekonometrika? Apa itu analisa regresi? Ekonometrika berkenaan dengan estimasi hubungan-hubungan yang didasarkan pada teori ekonomi. Ekonometrika itu adalah tidak hanya sains, tapi juga seni, yaitu memakai metode statistik untuk mengukur hubungan-hubungan ekonomi. Analisa regresi itu berkenaan dengan studi hubungan antara satu variabel yang disebut variabel dijelaskan, explain variable, atau variabel dependen dengan satu atau lebih variabel lain yang disebut variabel independen atau variabel explanatory sebagai variabel penjelaskan. Dan terakhir, konsep regresi. Regresi itu jelas tidak mengimplikasikan causation, yaitu suatu hubungan sebab akibat. Tidak, regresi itu tidak mengukuhkan hubungan sebab akibat, suatu hubungan sebab akibat. Jadi hubungan sebab akibat itu atau kausalitas itu
dijustifikasi, dibenarkan atau disimpulkan dari teori yang mendasari fenomena yang secara empirik diuji. Terminologi atau istilah lain bagi variabel dependen adalah variabel dijelaskan atau explained variable, variabel response, variabel predicted variable, atau regression. Sedangkan istilah lain bagi variabel independen adalah variabel explanatory atau variabel penjelaskan atau variabel kontrol atau variabel prediktor atau regressor. Kita dapat katakan bahwa regresi itu adalah tool, alat utama bagi ekonometrika. Tadi sudah tersebut variabel dependen dan variabel independen. Kita tahu sekali kita sudah menetapkan variabel dependen, yaitu variabel yang hendak kita jelaskan atau variabel yang hendak kita ramalkan, kalau sudah terpilih, selanjutnya ada 6 langkah dalam analisis regresi terapan sebagai berikut, yaitu kita mereview literatur dan mengembangkan model teoritik tentang variabel dependen tadi. Kemudian kita menspesifikasi model, yaitu memilih variabel-variabel independen yang menjelaskan variabel dependen tadi, serta memilih bentuk fungsional yang menghubungkan variabel dependen dan variabel independen. Kemudian kita merumuskan hipotesa terkait dengan tanda-tanda koefisien yang diharapkan secara teoritis. Kemudian kita kumpul data, kita estimasi dan mengevaluasi, menafsirkan persamaan itu, dan akhirnya kita melaporkan hasil-hasilnya. Ada 3 tipe data, yaitu data time series data, cross section data, dan pooling data, yaitu kombinasi data time series dan data cross section. Dalam modul ini kita hanya memakai 2 jenis data. Yang pertama, ada 4 skala ukur yang kita kenal dalam mengukur variabel dependen, yaitu skala rasio, skala interval, skala ordinal, dan skala nominal. Kita hanya mempertimbangkan skala rasio dalam mengukur dan membicarakan variabel dependen. Bagian kedua yaitu estimasi koefisien atau parameter persamaan regresi. Kita dapat definisikan bahwa analisa regresi linear yang mencakup regresi sederhana dan regresi berganda sebagai pembuatan inference berupa estimasi, uji hipotesa, dan prediksi atau forecasting mengenai hubungan fungsional antara sebuah variabel dependen Y dengan satu atau lebih variabel independen X, Y. Untuk pembahasan dalam modul ini kita membahas regresi sederhana. Dalam modul lain dibahas regresi berganda. Dalam kasus analisis regresi sederhana, hubungan fungsional dapat dinyatakan sebagai Y sama dengan fungsi X, di mana Y adalah variabel dependen atau variabel dijelaskan atau regresan, sedangkan X adalah variabel independen atau variabel explanatory atau regressor. Persamaan bagi hubungan
fungsional tadi dapat dituliskan sebagai Y sama dengan alfa tambah beta X. Persamaan ini dinamakan sebagai persamaan deterministik atau persamaan X atau persamaan eksak. Tentu kita tidak dapat mengharapkan penjelasan yang sempurna dari X sebagai satu-satunya variabel independen yang dapat menjelaskan atau mempengaruhi variabel dependen Y. Oleh karena itu, kita menuliskan persamaan dua ini sebagai Y sama dengan alfa tambah beta X tambah U, di mana U sebagai variabel random atau variabel stokastik yang disebut residual atau error. Inilah yang disebut sebagai persamaan regresi populasi, population regression function, sering disingkat dengan akronim PRF dalam bentuk stokastiknya. Masuknya faktor error U dibenarkan karena adanya pengaruh meski kecil dan tak teratur berbagai variabel independen di luar X yang diabaikan sehingga tidak dimasukkan sebagai variabel independen dalam persamaan secara eksplisit. Dua, adanya kemungkinan kesalahan dalam mengukur variabel Y. Dan tiga, adanya perilaku manusia yang serabutan atau acak, random, dan tak dapat diprediksi. Terkait estimasi, tujuan analisa regresi linear adalah menaksir atau mengestimasi parameter alfa dan beta pada persamaan regresi linear sederhana berikut. Tapi persamaan regresi populasi tidak dapat diestimasi secara langsung, melainkan mengestimasinya berdasarkan persamaan regresi sample regression function atau SRF. Persamaan regresi sampel dapat dituliskan sebagai Y sama dengan A tambah BX tambah E, di mana A adalah estimator bagi alfa, B sebagai estimator bagi beta, dan E sebagai estimator bagi U. Sekali lagi, tujuan analisis regresi linear sederhana adalah membuat estimasi dan uji hipotesa mengenai estimator-estimator A dan B. Pertanyaan, bagaimana memperoleh estimator-estimator A dan B? Estimator-estimator yang kita dapat itu sebaiknya dalam ekonometrika memiliki sifat-sifat sebagai berikut, yaitu sifat linearitas. Gambar ini menjelaskan sendiri. Sifat kedua adalah unbiasedness. Sebuah estimator B dianggap sebagai unbiased estimator bagi B jika nilai harapan atau expected value atau nilai rata-rata B sama dengan nilai beta yang sebenarnya. Lihat grafik 1, yaitu expected nilai harapan B sama dengan beta. Jadi kita dapat tuliskan nilai harapan B kurang beta sama dengan 0. Jika persamaan ini tidak berlaku, maka estimator itu dikatakan bias. Dan bias itu dihitung sebagai nilai harapan B kurang beta. Tentu jika bias itu sama dengan 0, berarti B itu adalah unbiased estimator. Sifat ketiga adalah varians minimum. Sebuah estimator adalah estimator bervarians minimum jika variansnya adalah paling kecil dari semua estimator lainnya yang tersedia.
Sifat 4 adalah efisien. Jika kita hanya mempertimbangkan unbiased estimator sebuah parameter, maka estimator tak bias dengan varians yang paling kecil disebut sebagai estimator terbaik atau estimator yang efisien. Gambar ini menjelaskan sendiri estimator yang efisien. Sifat kelima yaitu sifat blue dari estimator, singkatan dari Best Linear Unbiased Estimator. Jika sebuah estimator adalah linear, tak bias, dan variansnya minimum di antara estimator yang linear dan tak bias, maka estimator itu disebut estimator Best Linear Unbiased atau estimator yang blue. Sifat terakhir dari estimator adalah sifat konsisten. Artinya, sebuah estimator dikatakan sebagai estimator yang konsisten jika parameter atau koefisien itu mendekati nilai parameter yang sebenarnya, bila mana ukuran sampel semakin lama semakin besar. Pertanyaan sekali lagi, bagaimana memperoleh estimator A dan B? Ada beberapa metode untuk memperoleh estimator itu, yaitu metode yang paling luas digunakan adalah metode pangkat 2 terkecil yang biasa, ordinary least square method, sering disingkat dengan metode OLS saja. Estimator yang diperoleh memakai metode OLS disebut sebagai estimator OLS. Estimator OLS digunakan secara luas karena sifatnya adalah blue, Best Linear Unbiased Estimator, yaitu memenuhi sifat-sifat ideal atau optimum sebuah estimator, yaitu sifat-sifat yang kita sebut tadi. Sebagai blue berarti di antara semua estimator yang unbiased, linear, varians, estimator OLS adalah paling kecil. Sifat blue estimator OLS sering dinamakan sebagai teorema Gauss-Markov. Dipenuhinya sifat blue oleh estimator OLS dalam konteks uji hipotesa membuat koefisien persamaan regresi sampel sebagai blue, dan tanda koefisien adalah sesuai dengan teori. Jadi persamaan regresi yang demikian akhirnya dapat digunakan untuk memberikan penjelasan atau explanation dan prediksi forecasting yang justru adalah esensi dari analisa regresi linear. Namun, sifat blue ini dipenuhi hanya jika asumsi-asumsi metode OLS dipenuhi. Makanya, dalam analisis regresi terapan, salah satu tahapan yang sebaiknya dilalui adalah melakukan pengujian lebih dahulu terhadap asumsi-asumsi metode OLS sebelum akhirnya persamaan regresi yang signifikan diperoleh. Uji terhadap asumsi-asumsi metode OLS dimaksud akan dibahas dalam video ajar yang lain, yaitu modul 3, modul 4, modul 5, dan modul 6. Asumsi-asumsi metode OLS berkenaan dengan residu, dan variabel independen adalah sebagai berikut. Asumsi 1, model regresi itu adalah linear dalam parameter tanpa mempersoalkan apakah linear atau tidak dalam variabel. Ini adalah persamaan regresi di mana
Model ini adalah model yang linear dalam parameter. Artinya alfa dan beta ini dituliskan sebagai 1 kali alfa atau 1 kali beta. Sedangkan persamaan kedua dan ketiga ini, ya, model regresinya adalah model yang tidak linear dalam variabel karena dituliskan sebagai 1 per X, bukan 1 kali X. Sedangkan model ini adalah linear dalam parameter. Model ketiga ini adalah model regresi yang tidak linear dalam parameter. Mengapa? Karena koefisien dituliskan sebagai beta pangkat 2, bukan seperti dikatakan tadi 1 kali beta atau beta saja. Dan tapi model ini adalah model regresi yang masih linear dalam variabel. Contoh-contoh lain dapat dicari sebagai model regresi yang linear dalam parameter dan atau linear dalam variabel. Asumsi kedua adalah nilai harapan atau nilai rata-rata residu yang kita sebut di awal tadi, residu sama dengan 0 dengan simbol nilai harapan U yang KI sama dengan 0. Asumsi ketiga adalah residu U mempunyai varians konstan. Jadi tidak ada heteroskedastisitas. Secara simbolis dituliskan sebagai varians residu U KI sama dengan sigma pangkat 2 sebagai konstanta. Asumsi 4, variabel-variabel independen tak berkorelasi dengan residu-residu. Secara simbolis ditulis dengan covariance X dan U sama dengan 0. Sama dengan 0. Asumsi kelima, residu-residu U tak berkorelasi satu sama lainnya. Artinya tidak ada autokorelasi di antara residu-residu dimaksud. Secara simbolis dituliskan covariance UI dengan UJ sama dengan 0, di mana I tak sama dengan J. Tak ada autokorelasi berarti Y tergantung hanya pada X dan tidak pada U. Asumsi 6, model regresi dispesifikasi dengan benar sehingga tak ada kesalahan atau bias spesifikasi model. Dan terakhir asumsi ke-7, residu-residu U mengikuti sifat-sifat distribusi normal. Tapi dalam konteks estimasi, asumsi ini adalah opsional. Footnote ini dapat Anda baca untuk penjelasan lebih lanjut. Bagian B, estimasi koefisien atau parameter persamaan regresi. Tadi sudah tersebut bahwa tujuan analisa regresi linear termasuk regresi sederhana dan regresi berganda adalah menaksir atau mengestimasi persamaan regresi populasi berdasarkan persamaan regresi sampel. Untuk pembahasan dalam modul ini kita pertimbangkan regresi linear sederhana dalam bentuk stokastiknya. Masing-masing PRF dan SRF kita tuliskan sebagai berikut. Y sama dengan alfa tambah beta X tambah U, dan SRF-nya sebagai Y sama dengan A tambah beta, A tambah B X tambah E, di mana A adalah estimator bagi alfa,
B sebagai estimator bagi beta, dan E sebagai estimator bagi U. Persamaan 6 dapat dituliskan dalam bentuk deterministiknya atau bentuk eksaknya sebagai berikut. Y topi sama dengan A tambah BX. Munculnya topi Y hat dalam persamaan ini menghilangkan faktor residu E tadi. Artinya ini adalah persamaan regresi ditaksir ya, bagi persamaan regresi populasi. Jadi Y topi di sini adalah estimator bagi Y yang sebenarnya. Kita dapat tuliskan persamaan ini menjadi Y sama dengan Y topi atau Y taksir tambah E, atau E sama dengan Y minus Y topi atau Y taksir, di mana E adalah simpangan deviation antara nilai Y sebenarnya dengan nilai Y diestimasi atau estimated Y. Tujuan metode OLS adalah hendak menemukan garis regresi linear terbaik, yaitu the line of best fit dari berbagai kemungkinan garis regresi. Sekali lagi, secara grafik, tujuan metode OLS adalah menemukan garis regresi yang terbaik dari berbagai kemungkinan garis yang bisa kita tarik yang menghampiri sedekat mungkin titik-titik ini, yang mana the best line. Secara grafik, tujuan itu adalah mengestimasi A dan B begitu rupa sehingga jumlah pangkat 2 simpangan-simpangan atau sigma E pangkat 2 adalah sekecil mungkin. Atau sigma EI pangkat 2 sama dengan E1 pangkat 2 tambah E2 pangkat 2 tambah E3 pangkat 2 tambah dan seterusnya tambah EN pangkat 2. Kita tidak memakai nilai E sebagai jumlah yang harus kita minimumkan karena adanya kelemahan. Dengan memakai simpangan-simpangan E karena adanya nilai-nilai positif dan adanya nilai-nilai negatif menyebabkan kemungkinan jumlah itu sama dengan 0, seolah-olah garis regresi itu menjadi garis yang terbaik. Padahal belum tentu kita memperoleh garis terbaik meski sigma E itu sama dengan 0 atau dekat kepada 0. Jadi kita buahkan residu tersebut, dan jumlah yang kita harapkan adalah jumlah yang sekecil mungkin. Itu sebabnya dikatakan least square, sekecil mungkin. Secara matematik, metode OLS itu adalah memperoleh estimator A dan B begitu rupa sehingga meminimumkan persamaan ini, atau sigma I kurang A kurang BX dalam kurung pangkat 2. Jumlah inilah yang hendak diminimumkan untuk mendapatkan garis regresi yang terbaik. Memakai kalkulus fungsi, sigma E pangkat 2 ini dapat diminimalisasi begitu rupa sehingga kita memperoleh apa yang disebut dengan dalam ekonometrika sebagai
persamaan normal sebagai sigma Y sama dengan NA tambah B sigma X, sigma XY sama dengan A sigma X tambah B sigma X pangkat 2. Persamaan normal itu dapat didefinisikan sebagai sistem persamaan matriks sebagai berikut. Memakai teknik matriks ada dua cara untuk menghitung A dan B. Cara pertama memakai kebalikan matriks, metode matriks kebalikan matriks. Jadi koefisien regresi A dan B dapat dihitung dengan menyelesaikan sistem berikut. Ini adalah komponen matriks inverse, matriks kebalikan. Kalau kita sudah memperoleh ini, maka kita akhirnya dapat menghitung koefisien A dan koefisien B. Cara kedua adalah memakai metode Cramer. Yang memakai metode Cramer dalam matematika, maka A sama dengan hasil bagi antara determinan yang determinan matriks yang unsur-unsurnya adalah sigma Y, sigma XY, yaitu vektor konstanta dalam sistem persamaan matriks tadi. Untuk mencari A, sementara untuk mencari B, giliran vektor ini yang digantikan, sedangkan unsur-unsur matriks lainnya tetap. Demikian metode Cramer, sedangkan penyebutnya sama, ya, sama, yaitu determinan matriks yang unsur-unsurnya adalah N, sigma X, sigma X, sigma X pangkat 2. Tentu memakai matriks kita dapat menghitung A sebagai selisih antara perkalian diagonal matriks ini. Di A sama dengan sigma Y kali sigma X pangkat 2, ya, setelah diubah penempatannya, dikurang dengan sigma X kali sigma XY. Demikian juga pada penyebutnya. Sedangkan B hasil bagi antara perkalian diagonal utama ini, yaitu N kali sigma XY minus sigma Y kali sigma X, atau diubah penempatannya kurang sigma X sigma Y, sedangkan penyebutnya tetap karena unsur-unsurnya adalah sama. Demikian koefisien A dan koefisien B sebagai estimator bagi alfa dan beta dihitung. Sebagai contoh, andaikan ada dua variabel, variabel dependen adalah laba neto Y dengan data sebagai berikut, sedangkan variabel independennya atau regresornya atau variabel eksplanatorinya adalah 54, 62 dan seterusnya. Untuk menghitung estimator A dan estimator B, kita butuh tabel kerja ini. Menjelaskan sendiri tabel ini. Kemudian jumlah-jumlah ini kita masukkan ke dalam sistem persamaan normal tadi. Dengan formula tadi, maka A dihitung sebagai berikut dengan memasukkan jumlah-jumlah yang berkenaan. Kita memperoleh A sama dengan minus 18,4346, sedangkan koefisien B sebagai estimator bagi beta adalah
0,7442 setelah masukkan jumlah-jumlah yang bersesuaian. Jadi persamaan regresi sampel itu adalah Y topi sama dengan minus 18,4346 tambah 0,7442 X. Sebagai aplikasi komputer ada 4 software kita pakai, yaitu Excel, SPSS, Minitab, dan Efuse. Memakai Excel, tentu kita sudah menginput data tadi ke dalam spreadsheet-nya Excel sebagai berikut. Kemudian kita memilih data analyze dan memilih regression. Kita kemudian mendrag rentangan Y dan rentangan X sebagai berikut. Kemudian kita mengklik OK. Kita memperoleh hasil regresi memakai Excel sebagai berikut. Hasilnya sama dengan cara manual tadi. Memakai SPSS 26, lagi-lagi kita sudah menginput data kita, data aktiva dan data laba neto dalam spreadsheet-nya SPSS 26. Kemudian kita memilih analyze, memilih regression, memilih linear. Kita memasukkan variabel aktiva, variabel laba neto sebagai dependen dan aktiva sebagai independen. Kemudian kita mengklik OK. Maka kita memperoleh hasil regresi linear sederhana memakai SPSS 26. Lagi-lagi hasilnya sama dengan cara manual tadi. Memakai Minitab 19, lagi-lagi Anda sudah menginput data dimaksud. Kemudian kita memilih regression, kemudian memilih fit regression model. Tidak sulit melakukannya. Kita memasukkan variabel laba neto sebagai response variable dan aktiva sebagai continuous predictor. Tadi kita sebut variabel dependen, sering juga disebut sebagai variabel independen sebagai variabel predictor. Dan akhirnya kita mengklik OK. Kita memperoleh hasil sebagai berikut. Hasilnya sama dengan cara manual tadi atau sama dengan memakai software Excel, SPS, SPSS, dan SPSS. Akhirnya memakai Efuse 10. Ya. Kita sudah menginput data aktiva dan laba neto. Kemudian setelah itu kita dihadapkan kepada tampilan ini, tampilan daftar variabel-variabel kita. Selanjutnya kita mengestimasinya memakai Efuse 10, maka kita memperoleh hasil sebagai berikut ini. Hasilnya tetap sama dengan cara manual, juga dengan software-software lainnya. Excel, SPSS, dan Minitab. Ada cara lain, cara yang lebih mudah mencari koefisien-koefisien regresi. Cara ini sering ditempuh karena perhitungan melibatkan angka-angka yang lebih kecil. Cara itu disebut regresi melalui titik asal. Jadi maksudnya garis regresi itu ditarik
dari titik asal X rata-rata, X bar, Y rata-rata, Y bar. Jadi garis yang ditarik dari titik ini persamaan regresinya menjadi Y topi dalam huruf kecil sama dengan BX, X dalam huruf kecil. Tidak ada lagi faktor intercept-nya. Rumusnya adalah sebagai berikut. Kita tidak buktikan rumus ini. Memakai tabel kerja ini, dalam tabel kerja ini kita menghitung X huruf kecil, X bintang dalam huruf kecil, Y bintang, Y huruf kecil, dan X pangkat 2 dan X pangkat Y. Kita jumlahkan, memakai jumlah-jumlah ini kita menghitung B dengan formula tadi. Hasilnya sama dengan cara sebelumnya, 0,7442. Sedangkan A dihitung dengan rumus Y bar minus BX bar. Sekali lagi, Y bar adalah Y rata-rata, X bar adalah X rata-rata. Dihitung dan menghasilkan minus 18,4346. Jadi sama dengan perhitungan manual sebelumnya. Sekali lagi ini ditempuh karena melibatkan angka-angka kecil dalam perhitungan, jadi menjadi lebih cepat dari cara sebelumnya. Bagian terakhir C, yaitu variance dan standar error estimator OLS. Tujuan analisis regresi linear tak hanya melakukan estimasi, tapi juga melakukan uji hipotesa tentang signifikansi koefisien-koefisiennya. Pertanyaannya adalah, apakah koefisien-koefisien yang diestimasi itu berbeda atau sama dengan 0 secara statistik? Jika lulus uji hipotesa, maka persamaan regresi itu selanjutnya dapat dipakai untuk penjelasan, eksplanasi, dan forecasting. Dalam konteks regresi linear sederhana, yaitu yang sedang kita bahas, Y sama dengan A tambah BX tambah E. Berkenaan dengan uji hipotesa, pertanyaannya adalah, apakah A tidak sama dengan 0? Apakah B tidak sama dengan 0? Untuk dapat menguji hipotesa, kita perlu statistik-statistik berikut, yaitu varians faktor residu E, varians garis regresi dengan simbol SYX pangkat 2. Ini formulanya tanpa bukti. Kemudian kita perlu mengetahui formula-formula berikut dalam rangka uji hipotesa, yaitu varians A, varians estimator B. Varians A, standar error A. Ini formula-formulanya tidak dibuktikan bagaimana rumus ini diperoleh. Sebagai contoh, kembali kita memakai contoh data aktiva laba neto tadi. Tadi kita sudah memperoleh jumlah-jumlah ini. Kita hitung varians garis regresi dengan rumus ini dan memperoleh 1,8668 dengan standar errornya adalah akar dari 1,8668, yaitu 1,3663. Sedangkan varians A dihitung dengan
memasukkan angka-angka yang berkenan sehingga kita memperoleh angka ini 4,4348 dan standar error estimator A sebagai 2,1059. Varians estimator B dihitung sebagai berikut. Sebagai aplikasi komputernya, varians garis regresi dan varians atau standar error estimator OLS tadi dapat dihitung dengan cepat memakai Excel, ya, dengan cara yang sudah disebutkan tadi. Ini adalah hasil, ya, hasil estimasi memakai Excel. Saudara lihat di sini, ini adalah standar error persamaan regresi, sama dengan angka yang dihitung secara manual tadi. Sedangkan ini adalah standar error estimator A, standar error estimator B. Tentu dalam konteks uji hipotesa kita mengharapkan standar error yang sekecil mungkin, dengan harapan, ya, pengujian akan menghasilkan penolakan hipotesa nol yang akan kita terangkan nanti. Memakai output SPSS 26, ya, ini standar error estimate atau standar error garis regresi yang kita taksir dapat dilihat dalam model summary ini. Sedangkan standar error estimator dapat dilihat dalam ini, sama dengan sebelumnya. Memakai cukup dua aplikasi komputer yang kita tunjukkan, yaitu SPSS dan Excel tadi. Terakhir, bagian terakhir, uji hipotesa mengenai estimator OLS. Ada 3 yang kita pakai di sini, uji T dan uji F dan nilai P. Dengan lain kata, ada 2 pendekatan kita pakai dalam uji hipotesa ini, yaitu pendekatan konvensional memakai uji T dan uji F, dan memakai pendekatan, kita sebut itu juga sebagai pendekatan nilai kritis. Dan pendekatan kedua yaitu pendekatan nilai P, akan dijelaskan kemudian. Mengenai hipotesa ada 3 formatnya, ya. Hipotesa 0 dengan opsi 1, beta sama dengan 0. Opsi 2, beta lebih besar atau sama dengan 0. Beta lebih kecil atau sama dengan 0. Sedangkan alternatifnya seperti dituliskan dalam tabel ini. Perlu saya tekankan, di sini yang kita tuliskan bukan A atau B sebagai estimator yang kita sebut tadi, tetapi parameter populasinya, yaitu alfa atau beta, ya. Sebaiknya Anda mencapai itu, ya. Yang kita tuliskan bukan A atau B, melainkan parameter atau koefisien populasinya. Itulah hipotesa kita yang hendak diuji. Ya, opsi 1 dan opsi 2, ya. Opsi 1 ini adalah format uji hipotesa satu ujung memakai kurva normal. Sedangkan opsi 2 dan opsi 3 adalah format uji hipotesa 2 ujung. Yang mana kita pakai dalam praktek tergantung pada sifat masalah yang kita hadapi.
Untuk uji hipotesa kita butuh statistik berikut dengan rumus-rumus sebagai berikut. TA sama dengan A per SA, standar deviasi A, standar error A. Demikian juga sama serupa dengan pada TB. Jadi kita butuh statistik T dalam hal ini. Kriteria penolakan hipotesa nol, ya. Kalau disebut penolakan hipotesa maksudnya adalah hipotesa nol. Kalau kita tolak hipotesa nol, maka kita menerima hipotesa alternatifnya. Atau kalau kita menerima hipotesa, maka kita tentu menolak hipotesa alternatifnya. Jadi yang kita uji adalah hipotesa nol dalam statistika ekonometrika. Kalimat-kalimat ini menjelaskan sendiri bagaimana H0 ditolak atau diterima. Sebagai contoh, katakanlah kita memakai uji T dua ujung. Jadi format hipotesanya adalah beta sama dengan 0. Alternatifnya adalah beta tak sama dengan 0, dua ujung. Statistik uji yang kita pakai adalah T sama dengan B per SB. Kriteria penolakan, tadi saya katakan ada dua pendekatan. Pendekatan nilai kritikal, yaitu memakai tabel T nantinya, ya, tabel distribusi T dengan kriteria penolakan. Sedangkan pendekatan kedua kita sebut tadi pendekatan nilai P, ya. Nanti setiap software itu ada perhitungan otomatis mengenai P ini. P ini adalah singkatan dari probabilitas, pendekatan nilai P. Akan jelas nanti bahwa hipotesa 0 ditolak jika nilai P yang dihitung memakai software nantinya lebih kecil atau sama dengan tingkat signifikansi yang kita pilih, alfa. Nanti lebih jelas alfa secara konvensional yang dipilih adalah alfa pada 1%, 5%, dan setinggi-tingginya 10%. Di mana statistik T, ya, berarti karena dua ujung T alfa per 2 didasarkan pada distribusi T dengan derajat kebebasan, degree of freedom, yaitu N kurang K, di mana K adalah jumlah koefisien yang diestimasi. Dalam pembahasan kita ini tentu 2A dan B. Sebagai penerapan rumus tadi kita sudah hitung TA dan TB. Kemudian kita membuka tabel distribusi T. Katakanlah kita memilih tingkat signifikansi 1% dengan derajat kebebasan 5 kurang 2 sama dengan 3. Maka dari tabel T Anda dapat lihat memakai satu ujung kurva, maka nilai T tabel adalah plus minus 4,541. Memakai dua ujung kurva normal, maka nilai T tabel sama dengan 5,841. Demikian pada alfa 5% sama bacanya dengan alfa 10% diperoleh dari tabel distribusi T. Untuk pengujian itu penolakan atau penerimaan H0 dengan membandingkan nilai TA yang dihitung dengan nilai T tabel. Jelas sekali bahwa TA ini lebih kecil daripada minus. Kalau minus yang kita pakai di sini adalah minus. Ini lebih besar, ya. Ini lebih kecil daripada minus 4,541. Jadi kita dalam hal ini menolak hipotesa 0. Menolak hipotesa 0. Demikian juga memakai satu ujung kurva
29,6901 ini lebih besar daripada positif. Kita memakai tentunya yang positif 4,541. Jadi memakai uji satu ujung kita menolak H0. Artinya 29,6901 tidak sama dengan 0. Tidak dapat dianggap sama dengan 0. Jadi sekali lagi kita menolak hipotesa dimaksud. Demikian juga memakai dua ujung kurva. Kalau saudara lihat memakai dua ujung kurva juga koefisien itu adalah apa yang disebut dengan signifikan, ya. Signifikan, koefisien yang signifikan, tidak sama atau berbeda dengan 0 secara statistik. Uji tadi adalah uji hipotesa secara parsial. Ada uji lain, yaitu uji F yang menguji koefisien-koefisien itu secara simultan, sehingga format hipotesanya adalah A sama dengan B sama dengan 0. Sementara hipotesa alternatifnya adalah alfa dan atau beta tidak sama dengan 0. Artinya boleh alfa atau beta itu tidak sama dengan 0 sebagai rumusan hipotesa alternatifnya. Di sini strategi uji yang kita pakai adalah rumus tanpa bukti ESS per K kurang 1 RSS per N kurang 1. Nanti akan lebih jelas di slide berikutnya. ESS ini adalah explain sum of square, ya. Ini residual sum of square, nanti lebih jelas. Kriteria penolakan memakai pendekatan nilai kritis. Kita menolak H0 jika nilai F hitung ini lebih besar daripada nilai F tabel. Memakai pendekatan yang lebih cepat, ya, yaitu pendekatan nilai P. Kita menolak H0 ini. Jika nilai P yang dihasilkan dari software statistika lebih kecil atau sama dengan alfa tingkat signifikansi yang kita hitung. Tentu setiap hasil software kita mengharapkan nilai P sekecil-kecilnya dengan harapan kita menolak H0. Sebagai contoh untuk data tadi kita sudah menghitung nilai F, yaitu 881,5034, ya. Ini adalah kriteria penolakan H0. Dari tabel distribusi F Anda bisa periksa dengan alfa 5% dan F 0,05 dengan DF pembilang 1, DF penyebut 3, K kurang 1, K tadi 2 kurang 1, N-nya tadi 5, K-nya 2, jumlah koefisien 5 kurang 2. Memeriksa tabel F, kita memperoleh pada alfa 5% adalah 10,128, 34,116. Ya, memakai kriteria ini jelas kita lagi-lagi menolak hipotesa 0 karena angka ini jauh lebih besar daripada angka ini. Begitu. Untuk nanti ada penjelasan di slide lain. Dalam regresi linear sederhana, uji T dan uji F, ya, adalah kesimpulannya adalah sama. Uji T dan uji F adalah sama, kesimpulannya adalah sama. Tapi nanti dalam regresi berganda kedua uji itu berbeda karena tujuannya juga berbeda.
Baik memakai aplikasi komputer, memakai SPSS 26, kita dengan mudah kita dapat hasilkan ini. Ternyata statistik F sudah dihitung, ya. Bisa saudara lihat di tabel yang dihasilkan oleh SPS 26, yaitu 881,5034, sama dengan yang tadi. Begitu juga memakai FU 10, statistik F sudah dihitung sama dengan software yang SPS tadi. Sama, begitu juga memakai Minitab 19, ya. Saudara dapat melihatnya dalam tabel ini, 881,5034. Kemudian terakhir memang memakai pendekatan nilai P, ya. Jadi adanya kemajuan software sekarang dalam menguji hipotesa, kita dapat melakukannya dengan cepat hanya dengan melihat nilai P yang ada dalam kolom terakhir, ya, yang ada dalam kolom terakhir dalam SPS 26 ini. Jadi dengan simbol, dengan tanda singkatan dari significance, ya, signifikan. Sedangkan ini adalah nilai-nilai probabilitasnya, nilai-nilai probabilitasnya. Jadi itu berlaku baik untuk statistik P maupun untuk statistik F. Tadi sudah kita jelaskan, kita berharap nilai SIG ini, nilai P ini sekecil mungkin dan lebih kecil daripada alfa yang kita pilih 1% atau 5% atau 10%. Ternyata nilai P di sini adalah 0,0031, ya. Kalau dipresentasikan ini adalah 3,1%. Itu lebih kecil daripada 5% atau apalagi alfa 10%. Jadi estimator atau A ini adalah signifikan pada alfa, ya, pada nilai P 0,31%. Demikian juga estimator B ini, ya, dia signifikan karena kali 100% ini jadi 0,01%, lebih kecil baik bagi alfa 1%, 5%, apalagi 10%. Jadi singkatnya, koefisien ini adalah signifikan. Katakanlah, karena alfa yang sering dipakai pada alfa 5%, karena nilai-nilai P ini lebih kecil daripada alfa 5%. Begitu. Sedangkan begitu juga penafsiran bagi statistik F. Saudara lihat di sini nilai signifikansinya adalah dengan probabilitas 0,0001. Kalau kali 100%, maka, ya, nilai alfa itu adalah, nilai probabilitas itu adalah 0,1%, ya, 0,1%, ya, jauh lebih kecil daripada alfa 1%, 5%, dan sebagainya. Sekali lagi, memakai uji T dan uji F, kesimpulannya adalah sama. Berbeda nanti kalau kita membahas regresi berganda. Memakai software review 10, jelas di sini, ya, sudah jelas, akhirnya sudah jelas bagaimana cara membaca angka-angka ini, sama dengan apa yang disebut memakai SPSS tadi, sama. Begitu juga Excel, sama hasilnya, nilai P value-nya sama, ya, sama. Begitu. Jadi saudara lihat bagaimana cepatnya kita membuat keputusan mengenai
penolakan atau penerimaan hipotesa. Dalam hal ini adalah hipotesa nol, bukan hipotesa alternatifnya. Statistik lain berkenaan dengan regresi, yaitu baiknya sebuah garis menghampiri semua residu-residu data pengamatan dalam persoalan tertentu. Di sini ada statistik yang dapat mengukur apakah garis itu adalah garis yang terbaik, seberapa besar variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen, yaitu statistik R⁻². Dan ada statistik terkait dengan R⁻², yaitu statistik R⁻². Akan dijelaskan nanti secara logis dijelaskan oleh gambar ini. Saya kira gambar ini adalah self-explanatory, dapat menjelaskan sendiri kepada Anda. Dan seterusnya, di mana seperti saya katakan tadi, apa itu ESS, apa itu RSS, yaitu TSS Total Sum of Squares, dengan akronim TSS dengan formula ini. ESS Explaining Sum, Explained Sums. ESS dengan formula ini. Residual Sum, residu yang kita maksud sebelumnya. RSS dengan formula ini. ESS dengan rumus ini tanpa bukti, RSS dengan formula ini. Kita dapat hitung memakai jumlah-jumlah yang kita dapatkan sebelumnya. Ternyata ESS sama dengan 1645,5996, sedangkan RSS adalah 5,6004. Nanti statistik ini sangat kita perlukan ketika kita membicarakan masalah heteroskedastisitas dalam modul lain yang kita katakan di awal pembelajaran tadi. Memakai statistik tadi, kita sudah menghitung koefisien R⁻² dengan formula ini tanpa bukti. Memasukkannya, maka kita memperoleh R² sama dengan 0,9966. Artinya bahwa garis regresi itu menjelaskan dengan baik, ya, dengan baik variabel dependen Y sebesar 99,66%. Sisanya dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak dinyatakan secara eksplisit dalam persamaan regresi kita. Ada kelemahan R⁻² sebagai ukuran goodness of fit, yaitu ukuran yang menggambarkan baiknya, ya, seberapa baiknya garis regresi menghampiri data pengamatan kita. Yaitu jika variabel independen bertambah dalam sebuah model, maka R² meningkat, seakan-akan model menjadi semakin baik. Itu kelemahan R⁻². Lalu digantikan oleh R⁻². Jadi dalam hal ini peningkatan jumlah variabel independen atau jumlah regresor mungkin akan menaikkan ESS pada TSS yang sama. Jadi menaikkan R⁻². Untuk mengatasi kelemahan ini, kita memakai R² yang secara eksplisit mempertimbangkan jumlah variabel independen atau regresor dalam model.
R kuadrat yang demikian disebut R kuadrat yang disesuaikan, adjusted R square, R pangkat 2 dinotasikan sebagai R bar pangkat 2. Tanpa bukti ini adalah rumusnya. K jumlah pengamatan, N jumlah pengamatan, K adalah jumlah parameter yang diestimasi. Istilah disesuaikan berarti disesuaikan untuk derajat kebebasan yang bergantung pada jumlah variabel independen atau regresor dalam model. Adjusted R pangkat 2 sering digunakan untuk membandingkan dua atau lebih model regresi dengan, perhatikan, dengan variabel dependen yang sama. Jadi bisa variabel independennya berbeda, tapi variabel dependennya harus sama. Ya, bagaimana membandingkan mereka? Kita memakai R bar pangkat 2, bukan R pangkat 2. Ini formula, pemakaian formula tadi menghasilkan 0,9955. R bar pangkat 2 itu selalu lebih kecil daripada R pangkat 2. Memakai software SPSS 26 ya, dengan cepat dihitung oleh komputer angka-angka ini. Sama dengan angka-angka yang dihitung secara manual. Demikian juga memakai Excel, sama ya, sama. Jadi bagaimana kita bisa merasakan betapa mudahnya ketika kita memakai software statistik untuk menghitung ya, angka-angka yang kita tunjukkan tadi, ya, menghitungnya dengan cepat. Biasanya ya, seperti dalam analisis regresi terapan, langkah terakhir kita selalu meringkaskan hasil-hasil regresi yang kita peroleh ya. Jadi ringkasan hasil-hasil maksud dituliskan seperti ini. Jadi orang tanpa melihat ya tabel-tabel yang dihasilkan oleh software-software tadi dapat membaca, menafsirkan angka-angka ini semuanya. Jadi angka-angka dalam angka kurung yang pertama ini adalah standar error ya, estimator A dan B. Sedangkan T ini adalah statistik D yang kita cari tadi. Ini diperoleh dari, dengan cepat bisa kita hitung, minus 18,4346 dibagi 2,1059 sama dengan minus 8,7538. 0,7442 dibagi dengan 0,0251 sama dengan 29,6901. Dengan membandingkan ini dengan T tabel, maka kita dapat memutuskan apakah hipotesa 0 ditolak atau diterima. Tentu memakai statistik F ini dapat kita manfaatkan angka ini, bagaimana ini dibandingkan dengan nilai F tabel ya. Jadi tadi derajat kebebasan N kurang K 5 kurang 2. Ini tadi statistik sebagai ukuran goodness of fit, bagaimana persamaan regresi, bagaimana variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen tadi. Sisanya adalah yaitu 1 kurang 0,9966 yaitu 0,034 ya, 0,034. Sebesar itulah ya sumbangan atau andil variabel-variabel lain dalam menjelaskan variabel dependen Y. Ini memiliki tafsiran tersendiri ketika kita melihat ada kelemahan R pangkat 2. Apalagi kalau kita membandingkan model ya, 2 atau lebih model, bagaimana mana model yang sebaiknya kita pakai, maka kita memakai statistik R bar pangkat 2.
Demikian pembahasan kita mengenai regresi linear sederhana. Untuk mendalami materi ini lebih lanjut, Anda dapat membaca literatur ini. Literatur ini ada buku yang baik saudara pakai untuk aplikasi, ya, software, ya, terlebih SPSS. Anda bisa memakai buku Ghazali ini, ya, ini dengan gamblang, dengan cepat saudara bisa mempraktekkan analisis regresi aplikasi komputer regresi linear tadi. Saya banyak mendasarkan penjelasan saya dari buku Bucharati. Ada 3 buku Bucharati yang sebaiknya Anda baca, buku-buku yang bagus untuk menjelaskan ekonometrika. Tentu Salvador juga buku yang baik, terlebih dalam bagaimana keringkasan penjelasannya, juga contoh-contoh yang dipakainya, ya. Ini juga buku yang bagus, Student Moon, ya, is using econometrics. Jadi saudara bisa membaca referensi ini, bagaimana menurut saya disusun berdasarkan referensi ini. Demikian, terima kasih saudara sudah menyaksikan video ini, dan saya mengharapkan Anda menyaksikan lanjutan modul ini, yaitu regresi linear berganda, lanjutan dari regresi linear sederhana. Terima kasih Anda sudah menyaksikan video ajar ini. Tentu jangan lupa like, komen, subscribe, dan share kepada teman-teman. Sampai jumpa.